sahabat karet semuanya, kembali bersama saya dalam channel Dunia Sahabat Karet. Kesempatan ini saya akan memperkenalkan penyakit dari tanaman karet, yaitu penyakit jab pada pohon karet. Apakah jab itu? Jab itu adalah jamur akar putih. Bapak, Ibu, dan sahabat karet semuanya, mari kita simak mengenai penyakit jab pada pohon karet. Baiklah para sahabat karet semuanya, pada saat ini saya akan memperkenalkan salah satu penyakit utama dari pohon karet atau tanaman karet, yaitu penyakit jab pada tanaman karet. Jab adalah jamur akar putih yang merupakan penyakit pada tanaman karet. Penyakit jamur akar putih merupakan salah satu penyakit utama tanaman karet. Penyakit ini menyebabkan kematian karet dalam jumlah besar karena jab mudah menular dari satu tanaman ke tanaman lainnya, terutama pada tanaman karet yang berumur 2-4 tahun, sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup berarti bagi perkebunan rakyat dan kehilangan produksi yang diakibatkan serangan jamur akar putih atau jab pada perkebunan karet biasa mencapai 5-15%. Jamur akar putih disebabkan Rigidiporus microporus yang membentuk badan buah mirip topi pada akar, pangkal batang atau tunggul-tunggul tanaman. Badan buah berwarna jingga kekuning-kuningan. Permukaan bawah badan buah terdapat lubang-lubang kecil tempat spora. Badan buah yang tua akan mengering dan berwarna coklat. Jamur akar putih membentuk tubuh buah seperti kipas tebal, agak berkayu, mempunyai zona-zona pertumbuhan, dan sering mempunyai struktur serat yang radial. Mempunyai tepi yang tipis. Warna permukaan tubuh buah dapat berubah tergantung dari umur dan kandungan airnya. Pada permukaan tubuh buah, benang-benang jamur berwarna kuning jingga, tebalnya 2,8 sampai 4,5 mikrometer, mempunyai banyak sekat atau sektum yang tebal. Pada waktu masih muda berwarna jingga jernih sampai merah kecoklatan dengan zona gelap yang agak menonjol. Permukaan bawah berwarna jingga, tepinya berwarna kuning jernih atau putih kekuningan. Jika menjadi tua atau kering, tubuh buah menjadi suram. Permukaan atasnya coklat kekuningan pucat dan permukaan bawahnya coklat kemerahan. Lapisan atas tubuh buah yang berwarna muda terdiri atas benang-benang jamur yang terjalin rapat. Di bawahnya terdapat lapisan pori kemerahan atau kecoklatan dengan garis tengah 45 sampai 80 mikrometer dengan panjang berbeda-beda berkisar 0,7 sampai 1 mikrometer. Rigidiporus microporus yang bersifat parasit fakultatif, artinya dapat hidup sebagai saprofit yang kemudian menjadi parasit. Jamur Rigidiporus microporus tidak dapat bertahan hidup apabila tidak ada sumber makanan. Bila belum ada inang jamur ini bertahan pada sisa-sisa tunggul. Gejala pada karet akibat jab atau jamur akar putih adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tanaman yang terserang jab, daun-daunnya terlihat kusam. Permukaan daun menelungkup, layu dan gugur. Yang kedua, tanaman karet bertajuk tipis. Seringkali terbentuk buah lebih awal pada tanaman muda yang seharusnya belum cukup waktunya berbuah. Yang ketiga, perakaran apabila dibuka, maka pada permukaan akar terdapat semacam benang-benang berwarna putih kekuningan dan pipi menyerupai akar rambut yang menempel kuat dan sulit dilepas. Yang keempat, gejala lanjut akar membusuk, lunak dan berwarna coklat. 5. Atau yang kelima, mati mendadak seperti tersiram air panas pada musim hujan. Kemudian yang keenam, pada stadium lanjut, jamur akan membentuk badan buah yang berbentuk setengah lingkaran di pangkal batang. Badan buah berwarna pink dengan tepi berwarna putih kekuningan.
Ada dua jenis serangan untuk jamur akar putih. Yang pertama adalah serangan ringan. Benang-benang jamur berwarna putih baru menempel di permukaan akar atau kulit akar mulai membusuk. Yang kedua adalah serangan berat. Kulit dan kayu akar sudah membusuk. Penyebab terjadinya penyakit layu jamur akar putih adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lahan yang banyak terdapat sisa-sisa tanaman hutan atau bekas tanaman karet yang tidak dicabut dan dikomposkan akan menjadi tempat yang cocok bagi koloni jab atau jamur akar putih. Yang kedua adalah tanaman yang telah terinfeksi tidak diisolasi sehingga akar yang terkena jab dapat kontak dengan akar karet lainnya yang sehat. Yang ketiga adalah inokulum jab di sekitar perkebunan terbawa air hujan, alat pertanian, sepatu atau hewan yang dapat menularkan ke tanaman karet lain. Yang keempat, klon karet yang rentan terhadap jamur akar putih. Cara penularannya adalah penularan jamur akar putih terjadi melalui persinggungan antara akar karet dengan sisa-sisa akar tanaman lama, tunggul-tunggul atau pohon yang sakit. Selain persinggungan, penyebarannya bisa terjadi karena hembusan angin yang membawa spora jamur ini. Spora yang jatuh di tunggul atau sisa kayu akan tumbuh dan membentuk koloni. Kemudian, jamur akan merambat ke akar cabang tunggul dan pindah ke agar tanaman di dekatnya melalui pertautan akar. Stum atau bahan tanaman sebagai bibit juga dapat menjadi sebab tersebarnya penyakit di areal kebun karet. Penyebaran jab yang paling efektif yaitu melalui kontak akar. Apabila akar-akar tanaman sehat saling bersinggungan dengan akar tanaman karet yang sakit, maka rhizomorph jab akan menjalar pada tanaman yang sehat, kemudian menuju leher akar dan selanjutnya menginfeksi akar lateral lainnya. Tanaman yang terinfeksi ini akan menjadi sumber infeksi pada tanaman di sekitarnya, sehingga perkembangan penyakit semakin lama semakin meluas. Adapun pengendalian penyakit layu jab atau jamur akar putih adalah pengendalian penyakit jab saat ini dititik beratkan pada pengendalian hama terpadu atau disebut dengan PHT. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah, yaitu dengan menggabungkan beberapa komponen pengendalian seperti kultur teknik, biologi, dan kimiawi. Sekarang kita bahas mengenai kultur teknik. Pengendalian secara kultur teknik dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu pengolahan lahan, seleksi bibit, pemeliharaan tanaman, dan penanaman kacangan penutup tanah. A. Pengolahan lahan. Pengolahan lahan secara mekanik bertujuan untuk menghilangkan sumber infeksi, menyingkirkan tunggul dan sisa-sisa akar tanaman sebelumnya yang dapat menjadi sumber infeksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar karet berdiameter 1 cm dengan panjang 4 cm dapat menjadi cadangan makanan Rigidiporus microporus hingga kurang lebih 4 bulan di tanah. Lubang penanaman diberi belerang 100-200 gram per lubang. Kemudian yang B adalah seleksi bibit. Seleksi bibit sebagai bahan tanam merupakan pekerjaan penting yang harus dilakukan. Hal ini dikombinasikan dengan pemilihan klon karet unggul dan tahan terhadap penyakit. Selanjutnya yang C, pemeliharaan tanaman. Jarak tanam diatur tidak terlalu rapat untuk meningkatkan intensitas penyinaran matahari yang dapat mengurangi populasi inokulum JAP atau JAP. Cabang atau ranting yang telah mati dipotong dan dimusnahkan. Pemupukan berimbang meningkatkan kesehatan tanaman. Pembuatan saluran drainase yang menghilangkan genangan di pangkal batang tanaman karet dapat mengurangi risiko serangan JAP. Pada pertanaman muda, kurang dari 2 tahun, ditanami tanaman antagonis antara lain lidah mertua, kunyit, dan lengkuas. Selanjutnya yang D, penanaman kacangan penutup tanah.
Kacangan penutup tanah dapat mengurangi serangan jab karena mempercepat pembusukan sisa-sisa akar dan dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah yang bersifat antagonis terhadap Rigidiporus microporus. Selain itu, dapat mengurangi dampak negatif akibat erosi air hujan. Selanjutnya, secara biologi atau proses secara biologi, sebelum penanaman, lubang tanam ditaburi campuran biakan jamur Trichoderma sp dengan kompos sebanyak 200 gram per lubang tanam atau 1 kg Trichoderma sp dicampur dengan 50 kg kompos. Jika terdapat tanaman sakit, maka tanaman tersebut dan 4 tanaman di sekitarnya ditaburi 200 gram dengan Trichoderma sp plus kompos. Demikian pula, jika terdapat tanaman sakit yang harus dibongkar, maka bekas lubang dan 4 tanaman sekitarnya diperlakukan sama. Seterusnya, secara kimiawi, pada tanaman yang bergejala ringan masih dapat diselamatkan dengan cara membuka perakaran. Permukaan akar yang ditumbuhi jamur dikerok dengan alat yang tidak melukai akar. Bagian yang busuk dipotong dan dibakar. Bekas kerokan dan potongan diberi ter. Kemudian seluruh permukaan akar dioles dengan fungisida yang direkomendasikan. Misal bubur Bordeaux, Kalisin 750 EC, Antico F96, Delsen, Beleton 250 EC. Setelah mengering, ditutup kembali dengan tanah. Periksa kembali 6 bulan kemudian. Jika masih terdapat jamur, maka dikerok dan dioles dengan fungisida. Tanaman yang terserang berat atau telah mati atau tumbang harus dibongkar. Bagian pangkal batang dan akarnya dikubur di luar area penanaman, menggunakan wadah agar tanah tidak tercecer di dalam kebun. Demikian sahabat karet semuanya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat buat sahabat karet semuanya. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia luar biasa.